I will stay on this channel. Mayday, Mayday, I will stay on this channel. Hai Seekers, kalau kalian udah lihat YouTube-nya Billy Christian, itu perjalanan kita ke Hiroshima, ada beberapa spot dimana Nyah langsung kabur karena nggak bisa dipungkiri ketika Nyah menginjakkan lokasi, rasanya tuh kayak nggak bisa senyum, bete-nya luar biasa, merasakan kemarahan yang tidak terselesaikan. Dan ketika terus berjalan masuk, tiba-tiba perutnya tuh rasanya kayak disayat-sayat. Semakin lama semakin sakit. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari lokasi dan bilang sama Bill, gue keluar ya, gue nggak kuat nih, perut gue kayak disayat-sayat, perih banget gitu. Dan ini baru kali ini selama perjalanan di Jepang baru kali ini ngalamin seperti ini. Ternyata di spot lokasi tersebut banyak ribuan anak-anak yang menjadi korban, anak-anak sekolah, karena memang juga dekat dengan klinik anak-anak. Sekarang kita mau masuk ke ini museum, Hiroshima National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victim. Ya. Oke, free admission B1F di Hall Remembrance Perpustakaan Seminar Room. Tutup sih katanya jam 5 atau jam 6. Bisa juga lewat tangga di seberang. Tapi kayaknya agak mengurangi naik tangga karena dari kemarin naik tangga terus ya orang-orang udah pada ngantri. Oke, udah sampai. Do not use flashlight. Do not use mobile phone. Ini masuk ke dalam Museum Historical Hiroshima. Seperti yang kalian tahu, ternyata di spot di sekitar sini kayaknya bahkan nggak bisa bercanda karena energinya emang berat banget. Dan tadi Billy sama Om Hao udah keliling, Nyonya nggak bisa ikutan karena memang di satu spot itu perutnya rasanya kayak disayat-sayat. Semakin Nyonya diemin itu pikir bakalan hilang. Nyonya coba netralisir, tetap nggak bisa. Sakitnya luar biasa. Akhirnya Nyonya memutuskan untuk keluar dari lokasi. Nyonya bilang ya tunggu di luar dari spot ya karena takut banget. Apalagi kan Nyonya lagi jalan 5 bulan Dede. Ternyata setelah Nyonya keluar, Nyonya berdiri di sekitar Gizo, patung yang selamat dari ledakan bom atom pada waktu itu, dan beberapa pemakaman juga. Ternyata dia adalah pelindungnya anak-anak. Dan ketika Nyonya memang sampai di titik tersebut, tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Jadi itu mungkin bagian dari rekaman alam, residual energy, dan juga unfinished bisnis dari jiwa-jiwa anak-anak kecil yang menjadi korban di lokasi. Dan pada akhirnya Om Hao datang sama Billy
menginformasikan bahwa di spot tersebut memang banyak ribuan ya Om ya anak-anak Hampir yang 10.000. hampir 10.000 anak-anak yang menjadi korban di lokasi. Dan ini kan kembali lagi, kayaknya biasanya kalau datang ke spot lokasi bersejarah atau apapun nggak pernah baca internet. Kenapa? Karena nyonya mau ngalamin semuanya, ngelihat situasinya, kejadiannya. Nah sekarang kayaknya ada di museumnya, kebetulan ini lagi ada event sampai akhir Desember tentang a bomb drawings by survivor facing the memories. Jadi ini lukisan-lukisan pameran yang dibuat oleh para korban-korban yang selamat pada saat bom atom tersebut dijatuhkan di Hiroshima. Billy sendiri tadi udah beli buku seluruh gambar tersebut, tapi dia juga mau mewek karena nggak tega. Sementara kalau Om Hao dari awal udah berbes, karena memang itu berbesnya karena rasa rindu pengen pulang atau gimana sih Om? Iya, jadi pertama memang ngerasa rindu ingin pulang, kedua itu seperti keinginannya sudah lama terpendam itu loh. Terus hari ini sudah terlaksana, jadi terharu sih. Terharu ya, dan nggak bisa direm ya? Nggak bisa direm. Dan itu bukan saya tadi, saya setelah dari sungai itu sudah lepas. Oh, Ya. udah lepas. Iya, tapi memang memori paling kelam itu di sungai. Yang kelam di sungai. Iya, aku nggak bisa bener-bener yang langsung ngedrop gitu yang. Iya, karena ada kenalan yang zaman dulu. Aduh. Seperti ini sih, janjian mau ini loh, beberapa tentara yang dikirim terjadi Jepang yang dikirim ke Indonesia itu kan lepasannya ada yang di Indonesia. Jadi ada yang keluarga mengantar, kemudian sudah terjadi gencatan kembali. Ini kejadiannya 74 tahun yang lalu, 74 tahun yang lalu. Dan ya kayaknya masih baru kemarin loh, itu pekat banget rasanya. Sampai bau-baunya Bau mesiu. bau ini seperti apa? Detonator. Iya. Dan waktu aku masuk ke lokasi sendiri tuh juga bau angus lah, pokoknya bau nggak enak banget gitu yang, dan perasaannya tuh nggak ada perasaan bahagia sama sekali yang, aduh nggak enak banget deh gitu bawaannya, aduh kayak susah diungkapin kata-kata gitu. Om Hao masih bisa menceritakan segala hal, banyak hal gitu, tapi nyanyi bener-bener yang speechless, yang bawaannya tuh mau keluar dari lokasi karena ngerasain sesak nafas. Terus yang ngeliatnya di depan mata tuh kayak gelap semua, tapi perih mata, nafas tuh kayak masukkan bubuk. Padahal sebenarnya kalau orang lihat itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Cuma mungkin orang-orang model kayak kita agak PR ya. Udaranya, dan tadi sempat kita cocokin sama yang ada di YouTube yang ya, cuma kita cek aja. Iya, dan ternyata Kondisinya benar. seperti apa. Bahkan itu sebenarnya bom atom yang jatuh di sini itu kurang efektif. Hah? Hanya 1,7% yang reaksi fisinya yang terjadi. Jadi belum 100% sempurna. Dan meleset dari target yang seharusnya jatuh di dekat jembatan Itu- yang tadi kita ngelabu Iya. origami sama tanah itu meleset ke yang dekat kuburan tadi dulu. Nah itu 1,7 tuh sebenarnya disengaja atau sebenarnya? Jadi ada reaksinya sendiri yang dia ternyata waktu ini kan percobaan sebenarnya. Jatuh ini ada terdepak angin jadi bisa. Jadi kan Iya. dia meleset sejauh 250 meter. Tapi seharusnya itu 100. Iya, seharusnya harus meluluhlantakkan seluruh Hiroshima, tidak ada sisa. Yang ini kan masih banyak ada sisa. Kan jatuhnya harus dekat sama dome-nya tadi itu kan. Iya. Bangunan utamanya itu harus agak ke ya kita ngelarung tadi itu Iya, betul. jadi zero ground-nya. Aduh itu gak enak banget. Seharusnya itu. Iya. Tapi mungkin ada tangan Tuhan yang menggeserkan itu. Harusnya sih itu ya. Dekat targetnya itu dekat jembatan tadi. Nah tapi kok banyak anak-anak yang meninggal ini berarti akibat dari efek dari yang tadi dibilang gelombang apa namanya Namanya gelombang udara itu, ya gano apa? Angin kejut. angin kejut. Ya, Nah sama mereka pika. mereka meninggalnya itu berapa, menurut Om Hao berapa menit setelah dijatuhkan bomnya? Ada yang seketika,
ada yang hilang tak berbekas, kemudian ada yang mengalami luka bakar, dan yang menurut saya paling sakit ini yang setelah beberapa tahun kemudian, karena dalam sel darahnya itu mengalami seperti kelainan, sel darah leukemia. Kayak Sadako leukosit. itu ya? Sel darah, jadi leukosit itu kan sel darah putih ya, Iya. yang itu pembelaannya dia semakin kenceng sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah, menyebabkan kanker darah atau leukemia. Itu berarti karena dari radiatif itu sendiri ya? Iya, efek kimiawinya. Oke. Berkaitan dengan kesehatan. Kayaknya episode ini nggak bisa ketawa beneran. Biasanya bercanda-bercanda sama Billy sama Om Hao. Bahkan kita di lokasi angker lainnya masih bisa bercanda ya. Iya. Tapi ternyata ini berbeda. Seekers ini benar-benar, aduh, rasanya campur aduk penderitaan jiwa-jiwa yang memang menjadi korban. Tapi gimana ya? Ini kan juga mesti bikin YouTube konten, Nyonya juga mesti menceritakan apapun yang Nyonya alamin. Makanya tadi Nyonya mencari waktu, izin dulu sama Billy sama Om Hao, Nyonya misah dulu ya gitu loh, mencoba menetralisir rasa gitu, bukannya mau nangis tapi kayak lebih ke penderitaan anak-anak itu. Kayak apa sih, kayak mereka tuh tahu ada yang bisa komunikasi dan kayak ngajak ngobrol, apalagi karena Nyonya lagi isi juga ya, seperti anak-anak itu kan pasti punya keinginan untuk terlahir kembali ya Om ya. Banyak sih. Jadi saya juga sempat moto ini sebentar. Moto apa Om? Nah, anak ini. Oh iya ya ampun. Siap. Ini di atas ya? Hiro O tahu dah, usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, Jadi ini lucu banget. Dan ya ini harapan ya. Harapan kalaupun nanti mau dalam tanda kutip terlahir kembali ya seandainya saya ada jodoh nanti ya insya Allah bisa. Lah yang kemarin udah Kan satu. duanya sekarang kan Ya. kemarin ngambil di ini di boneka yang kecil-kecil Iya patung itu. sama ini satu yang Oke, perempuan Hero sana ya. yang laki-laki kalaupun nanti diberikan untuk terlahir kembali. Iya. Aduh. Kan mirip-mirip ya kiras. Mirip-mirip dirimu ya Om. Oh iya, tadi sempat kalau gini kan Mirip loh. Oh kan iya. keduanya ini yang anak pertama Iya mirip loh. perempuan, Coba. yang anak kedua kan laki-laki. Coba. Jadi saya Ini. sempat lama di sini sih. Lalu ngeliatin terus. Iya, Dia belum lahir ya? belum kayaknya. Oke. Kelihatannya. Mirip. Nih, ini. Ibunya pasti orang Jepang nih kalau kayak gini. aduh, berusaha untuk ketawa tapi kok susah banget ya. Ya wes. Yuk, Seekers, kita lihat-lihat sekitar. Aduh, rasanya merinding. Ya, kamera ini sebenarnya sebagai perwakilan matanya sih. Jadi teman-teman Seekers yang ikutan nonton setidaknya bisa ikut merasakan apa yang Nyonya lihat. Oke. Oh ini seperti yang, aduh. Yang sepertinya tadi rasain pas pertama di YouTube-nya Billy Christian sama Om Hao. Ya sampai speechless karena ngerasain ini semua dan susah berat banget untuk ngomong tuh, susah banget. People fleeing in silence. It was like a light of lifeless people, not running or walking, just silently pursued by the flame without expression.
jumping in the river. Mungkin untuk menghindari saking panasnya akhirnya pada ke sungai semua ya, tapi mungkin udah banyak yang terluka, luka bakar. Corpse carried by the river current. Okay. Living hell. People fleeing almost naked with their burned skin hanging, people walking in beautiful condition with several rangers. Blackburn murder an event on street. Aduh deh, kita nonton beginian tapi mau gak mau ini memang realitanya bahwa perang itu emang ada deh, bahwa perang itu gak pernah ngebawa kebahagiaan buat siapapun sebenarnya. Ini jadi buku diari dari seorang bernama Kazuo Diari. Tapi pada akhirnya dia meninggal dunia 4 bulan kemudian. Tega liatnya. Tiga bulan sebagai komik lagi. Kazuo exposure to the bomb. My brother was a year older than me. Kimura, Taiko Matsuno, Kimura. Oh, ini satu keluarganya. Kehilangan keluarganya. Kazuo, Taiko, Mikio. Ini dia nih. Aduh. Dia tadinya yang ngerasain. Nyonya emang gak nangis, tapi waktu Nyonya di spot yang perutnya ngerasa kayak disayat-sayat itu, rasanya tuh kemarahan yang luar biasa. Tapi ternyata di sini di buku diarinya salah satu korban yang masih hidup saat itu, I feel angry when people look at how Hiroshima has recovered, not knowing the magnitude of atomic energy and underestimating its
recovery, the memory of the division is fading from people's mind. From what universe are the souls of Mikio and the other deceased sudden gazing upon us? The tragedy of those innocent young girls and boys are also fading with time. The men suffer from illness caused by the A bomb and died 2 years later. I cannot forget about my older brother who died, facing his regret and desire to live again and again until the very end. Kazuo itu ingin bertahan hidup, tapi kan 4 bulan kemudian meninggal. The woman expressed her feeling. Dia punya Mikio. Mikio made this notebook of herself because paper, books, and notebook were in shortage. School emblem. Students use old newspaper to create stencil for sewing uniform. Doll made by Mikio at school for her younger sister. Notebook from his time at Hiroshima Technical School. Kazuo ya? Ya ampun, tulisannya rapi banget. Ya ampun. Wih. Rajin. Pintar. Diploma. Ini jasanya nih. The face of your head was angles. Hey, help. A woman trying to say something, holding her seemingly dead in her arms. Aduh. Only people who really were there can understand this. No matter how hard I try, I can call that pictures, that scenes. Such no written by them. They must have carried the same feeling.南原小学校ペシャンコに押し詰めて校舎の下敷きになった子供を救助できないまま灰に包まれていました。運動場に設置された防火用水槽に取り込んで全身で口出しにして何度も火の下をくぐり生徒さんのそばまで近づいて大きな柱に挟まれて引き出せないのです。女の子がいました。声をかけると気がつきちょっと目を開きました。手が痛い。かすかな声で言ったまま目をつむりました。